Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang dakwah pada periode Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prestasi besar Khalifah Umar bin Khattab. Namun sebelumnya kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, sedangkan Umar bin Khattab memerintah atau menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat besar. Dalam kurun waktu 10 tahun, banyak prestasi yang ditorehkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, prestasi-prestasi tersebut secara garis besar meliputi: 1. Perluasan wilayah dakwah Islam. Yang kedua, mengatur administrasi keuangan pemerintah. Dan yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Kita bahas yang pertama ya. Perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah. Nah, pada masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu tersebut, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Suriah, sebagian wilayah Persia yaitu Irak dan Mesir. Pada waktu itu, Suriah merupakan pusat perdagangan yang penting. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berusaha keras untuk memperluas dakwahnya di sana. Ibu kota Suriah yaitu Damaskus jatuh ke dalam kekuasaan Islam pada tahun 635 Masehi. Dan setahun kemudian seluruh daerah Suriah jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Masya Allah. Dengan memakai Suriah sebagai dasar kekuatan, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ekspansi yang ke Mesir dipimpin oleh Amr bin As, dan ekspansi yang ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang prestasi yang kedua, yaitu mengatur administrasi keuangan pemerintah. Nah, karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Khalifah Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan. Beliau pun memberikan bantuan kepada seluruh rakyatnya dari Baitul Mal tersebut. Besarnya santunan disesuaikan dengan lamanya seseorang memeluk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sampai ke pelosok negeri. Itulah tadi prestasi Umar bin Khattab dalam mengatur administrasi keuangan pemerintahan. Berikutnya kita masuk ke prestasi
yang ketiga yaitu penetapan kalender Hijriah atau kalender Islam. Pada tahun 638 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal penanggalan Islam atau kalender Hijriah. Dari mananya? Yaitu dari tahun saat hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan karena hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Itu alasannya kenapa hijrah dipakai patokan awal ya. Di samping itu pula, hijrah juga menandai dua periode dalam dakwah Islam, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dakwah periode Mekah adalah dakwah periode sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah adalah dakwah yang dilakukan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, begitupun juga yang kita kenal dengan surat Makkiyah, surat Madaniyah ya. Nah, pembagian surat-surat dalam Al-Quran tersebut patokan awalnya adalah hijrah, patokannya ya. Kalau misalkan surat tersebut diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, disebut surat Makkiyah. Namun, apabila diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Nah, penentuan dimulainya sebuah hari atau tanggal pada kalender Hijriah, ingat ya, berbeda dengan penentuan di kalender Masehi. Perhatikan, jika pada sistem kalender Masehi, hari atau tanggal itu dimulai pada pukul 00 tengah malam waktu setempat. Misalkan kita akan menentukan tanggal 22 Februari, berarti malam Senin setelah tanggal 21 tengah malam itu adalah awal tanggal 22. Itu kalau Masehi. Masehi itu yang Januari Februari itu ya. Nah, namun pada sistem kalender Hijriah, sebuah hari atau tanggal itu dimulai ketika terbenam matahari di tempat tersebut. Misalkan tanggal Hijriah, misalkan besok tanggal hari ini tuh hari Senin tanggal 10 Rajab ya. Nah, tadi malam Senin berarti ya. Malam Senin itu ketika ada azan maghrib, itulah awal tanggal 10 Rajab atau hari Senin menurut hitungan kalender Hijriah. Itu perbedaannya. Kalau kalender Masehi itu tengah malam awal harinya, kalau kalender Hijriah awal harinya adalah maghrib ya, di tempat tersebut tentunya. Itu tadi prestasi yang ditorehkan Khalifah Umar bin Khattab selama beliau menjadi khalifah. Nah, pasti ketika seseorang menjabat, sesuatu pun pasti ada ujungnya ya. Nah, Umar bin Khattab pun setelah menunaikan tugasnya sebagai khalifah, beliau hingga akhir hayatnya ya. Beliau mati syahid terbunuh pada bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah dalam usia 63 tahun ya. Beliau itu menjabat khalifah sampai beliau wafat. Nah, kekhalifahan beliau itu berlangsung selama 10 tahun ya. Lebih tepatnya 10 tahun 6 bulan lebih 3 hari. Nah, Khalifah Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang Majusi, budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Untuk menentukan penggantinya, beliau tidak musyawarah seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq ya, tapi beliau langsung menunjuk 6 orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah. Jadi yang berunding atau bermusyawarahnya para 6 orang sahabat tersebut, bukan Umar bin Khattabnya. Nah, 6 orang tersebut adalah siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, tim ini yang 6 orang tadi bermusyawarah dan akhirnya berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Itu tadi sekilas tentang prestasi Khalifah Umar bin Khattab selama menjabat sebagai
khalifah sehingga beliau wafat. Semoga banyak manfaatnya, dan bila ada kekurangan mohon maaf. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.